Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran emotional quotient pada anak usia dini. Pemateri pertama Amalia Mutrika, pemateri kedua Afifah Nur Aziza, pemateri 3 saya sendiri, Nanda Milati Askia. Kedua akan membahas tentang pengertian emotional quotient, komponen-komponen pendukung emotional quotient, peran-peran emotional quotient, aspek-aspek emotional quotient, faktor-faktor penentu emotional quotient, dan cara meningkatkan emotional quotient. Ya, saya Amalia Mutrika, pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian emotional quotient. Yang pertama yaitu kecerdasan adalah bagian dari pikiran yang meliputi banyak kemampuan yang saling berhubungan kemampuan. Yang kedua, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menjinakkan emosi dan mengarahkan pada hal-hal yang lebih positif. Seseorang dapat melakukan sesuatu didorong oleh emosi. Yang ketiga, emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar, emosi positif, serta perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Dan ada beberapa para ahli merumuskan mengenai pengertian emotional quotient atau kecerdasan emosional. Yang pertama, menurut Daniel Goleman. Menurut Daniel Goleman, kemampuan mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri, mengelola emosi dengan baik, berhubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, menurut Peter Salovey dan John Mayer. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, menurut Chopper dan Sawaf. Menurut Chopper dan Sawaf, kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan, ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. Yang keempat, menurut Siegel. Menurut Siegel, bertanggung jawab atas diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi. Ya, kemudian saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nanda. Kemudian selanjutnya mengenai komponen-komponen kecerdasan yang mendukung emosional anak. Yang pertama yaitu mampu mengenali perasaan sendiri. Maksudnya di sini yaitu si anak ini mampu dalam melihat perasaan diri sendiri dari jangka waktu ke waktu. Dalam tahap ini itu diperlukan adanya pemantauan dan perasaan secara kesinambungan. Maksudnya berkelanjutan agar muncul wawasan, kejiwaan, dan memahami tentang diri. Apabila si anak ini tidak mampu untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya, maka ia ini berada dalam kekuasaan perasaan, maksudnya yaitu ego. Karena pada dasarnya anak PAUD itu biasanya egonya itu sangat tinggi, jadi apa yang dia mau itu pasti harus terturuti. Nah, di sini anak itu harus mengenali perasaan sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengenali mampu mengelola perasaan. Setelah mengenali, si anak ini harus mampu mengelola perasaan. Di sini mampu dalam mengelola perasaan itu dibutuhkan supaya perasaan ini yang diungkapkan itu tepat. Dalam hal ini diperlukan kesadaran diri sendiri. Seorang dikatakan dikelola dengan baik bila individu mampu menghibur diri. Dia bisa membalikan moodnya sendiri. Nah, jadi si anak ini bisa membalikan moodnya sendiri ketika dia lagi emosi atau menghibur dengan caranya dia sendirilah. Terus kemudian setelah mampu mengelola itu perlunya ada motivasi diri. Artinya dari motivasi diri itu usaha dia melakukan usaha seorang anak yang tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Contoh kemampuan di sini dilihat dari cara mengendalikan dorongan hati, yaitu anak ini mampu
mengendalikan moodnya dia sendiri. Kemudian derajat kecemasan yang terpengaruh terhadap kerja seseorang. Kemudian kekuatan berpikir positif. Di sini anak itu mampu untuk selalu berpikir positif, terus optimis. Dia yakin bahwa dia itu bisa. Kemudian keadaan flow, mengikuti aliran. Gimana? Keadaan ketika perhatian seseorang sepenuhnya tercantum dalam apa yang ia sedang kerjakan. Kemudian setelah memberi motivasi diri, yang keempat yaitu mampu berempati dengan orang lain. Maksudnya seseorang dalam memahami perasaan orang lain dan berusaha untuk merasakan perasaan orang lain itu melihatkan empati kepada seseorang. Manusia yang memiliki empati biasanya seseorang yang mampu menghangatkan suasana untuk menempatkan dirinya pada situasi dan perasaan pada orang lain. Jika seseorang dapat menerima perasaan orang lain, secara otomatis ia dapat merasakan perasaannya diri sendiri juga. Kemudian yang kelima yaitu mampu menjalin sosial dengan orang lain. Di sini maksudnya si anak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Kan biasa anak di usia PAUD itu ada yang malu-malu, ada yang welcome sama orang lain. Nah, di situ ketika si anak ini mampu bersosialisasi dengan orang baru atau orang-orang yang asing buat dia, itu termasuk komponen yang mendukung kecerdasan emosional anak. Oke, baik. Kemudian saya melanjutkan slide berikutnya mengenai peran-peran orang tua. Di sini orang tua ini yang pertama harus mampu melatih anak untuk mengenali emosi sendiri, supaya si anak ini tidak selalu mengikuti ego dan anak ini memahami dirinya, dimana dia itu harus meluapkan emosi dan dimana dia itu harus banyak sabar. Di sini peran orang tua sangat-sangat sekali dibutuhkan. Kemudian melatih anak untuk mengelola emosi. Di sini maksudnya mengelola emosi itu merupakan kemampuan anak untuk mengenai perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan berkeseimbangan dalam diri anak, supaya anak ini menjaga emosional yang merisaukan dan tak terkendali pada anak. Selanjutnya yaitu orang tua ini melatih anak untuk memotivasi diri. Itu sangat dibutuhkan dalam peran orang tua, karena ketika orang tua kan selalu bersama si anak ini hampir 24 jam. Jadi peran orang tua dalam membangun motivasi pada anak ini sangat diperlukan agar anak ini selalu berpikiran positif dan optimis. Kemudian selanjutnya yaitu melatih anak untuk mengenali emosi diri. Ketika si anak ini mampu berempati dan mengenali emosinya sendiri, maka di sini tuh anak pasti tidak mudah untuk mengikuti egonya. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau pribadi merupakan kemampuan empati seorang individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa-apa yang dibentuk, sehingga ia memiliki kemampuan menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian melatih anak untuk mengenali emosi orang lain. Jadi orang tua itu harus memberi pengertian dan memberi wawasan luas bahwa seorang anak itu tidak boleh selalu mengikuti egonya sendiri. Melatih anak untuk sabar, kemudian mengalah
karena itu sangat biasanya sangat terdekat pada anak di usia PAUD itu egonya sangat tinggi, sehingga dia itu harus dilatih untuk selalu sabar. Nanti ketika anak itu dilatih selalu sabar, maka anak ini tidak mudah marah. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman berikutnya. Terima kasih. Saya Nanda Milati Askia, pemateri 3 akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari emotional quotient. Emotional quotient ini lebih menekankan kepada sifat perasaan, imajinasi, intuisi, maupun emosional. Ada beberapa aspek. Yang pertama, persepsi emosi. Seorang anak yang menyadari akan emosinya, berarti ia telah mampu mengenali jenis emosi yang sedang dialaminya. Emosi yang dimaksud yakni perasaan, artinya suatu jenis aktivitas psikis yang dialami manusia secara langsung. Lalu yang kedua, pemahaman emosi. Dengan memahami emosi, seorang anak akan semakin mengenali berbagai emosi yang terdapat dalam dirinya maupun orang lain. Sebenarnya semuanya saling terkait. Jika seseorang tidak mampu mengenali emosi dirinya sendiri, tentunya akan sulit pula mengenali emosi orang lain. Lalu yang ketiga, pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi merupakan pemahaman seorang anak tentang akibat perbuatannya terhadap emosinya atau orang lain dan bagaimana mengatur kembali kondisi emosinya menjadi positif. Di sini seorang anak itu contohnya telah melakukan sesuatu yang merugikan. Nah, dia di sini tuh sadar dia telah melakukan sebuah emosi. Nah, di sini berarti seorang anak itu sudah melakukan sebuah pengelolaan emosi. Selanjutnya, faktor pendukung emotional quotient. Yang pertama, faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh dalam menentukan emosi anak. Mengapa? Karena jika dalam lingkungannya terdapat masyarakat yang beremosi tinggi, maka seorang anak pun kemungkinan besar akan meniru atau mengikuti emosi orang tersebut. Masih bagus jika emosinya baik, tetapi jika emosinya tidak baik dapat merusak masa depan anak. Yang kedua, faktor pengasuhan. Di sini peran orang tua terutama ibu sangatlah penting. Mengapa? Jika orang tua atau ibu yang bijaksana, maka akan mengajarkan kepada anaknya emosi yang baik. Contohnya, emosi dalam tekad kuat untuk meraih cita-cita. Yang ketiga, faktor pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Di sini peran guru dan orang tua bekerja sama dalam mengolah emosi anak. Mengapa? Karena anak usia dini ini belum bisa mengatur emosinya dengan baik dan masih selalu mengikuti teman sebayanya. Terakhir yaitu bagaimana cara meningkatkan emotional quotient. Yang pertama, paham pentingnya peran emosi dan pemahaman yang memungkinkan Anda merasakan berbeda besar dalam bagaimana kita mengendalikan emosi. Yang kedua, mengekspresikan kenyataan bahwa tidak seorang pun memiliki perasaan yang sama tentang persoalan yang serupa. Yang ketiga, mengekang emosi adalah tindakan tidak sehat dan dapat mengerahkan kita ke dalam cara-cara yang negatif. Yang paling baik adalah menyalurkan emosi secara wajar dan bertahap. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.